Bismillahirrahmanirrahim. Wa mulazimati lisakinati wal wara wa husu'ihi wa tawadu'im mutakammilan tudu wa tiga wa mulazimati lisakinati wa husu'ihi wa tawadu'in mutakammilan wa mulazimat sakinati wal wara wa husu'ihi wa tawadu'in mutakammilan. Bismillahirrahmanirrahim, yakni anna min jumlati syaimi al-hamidah, di antara warid yang akan diterima bagi siapapun yang istiqomah berzikir, entah zikir melalui sholat, entah zikir melalui baca Quran, entah zikir melalui la ilaha illallah, atau zikir melalui hadir istiqomah di dalam pengajian, maka akan muncul warid. Membiasakan sesuatu disebutnya wirid. Membiasakan sesuatu, baik tempatnya, baik hitungannya, disebutnya wirid. Atau khusus ayatnya. Bagi yang sudah terbiasa khotam Al-Quranul Karim, harus bisa menangkap warid. Warid itu sesuatu yang datang ke dalam hati, sehingga timbul sikap-sikap perubahan akhlak. Itu warid. Di antara warid yang datang adalah tumakninah, atau tingkatan ketiga dari nafsu, disebutnya nafsul mutmainnah. Awalnya berat sholat, berat zikir, berat baca Quran, terus dipaksakan. Tanpa dipaksakan tidak akan ketemu. Walladzina jahadu fina. Kalau pengen ngerasain nikmatnya perintah Allah, ya memang harus jihad. Perangi masuk musuh yang ada dalam diri. Jangan musuh di luar dulu, musuh di dalam. Satu, diperangi ajakan malesnya. Diperangi perasaan cemasnya. Diperangi perasaan sedih. Diobatin. Pengobatannya bila bisa melalui zikir la ilaha illallah, atau istiqomah di dalam menjalankan sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah terutama. Maka apabila dua nafsu yang ada dalam diri kita sudah bisa dilawan, muncullah nafsu yang ketiga, disebutnya nafsul mutmainnah. Merasakan nikmat sholat, merasakan nikmat zikir, nikmatnya pengajian, ngerasain enak. Itu sudah tanda-tanda daripada nafsul mutmainnah. Aden manusia, jamaah juga manusia. Makanannya sama,
Sholat semua. Yang kaya sholat, yang miskin sholat, kiainya sholat, jamaah sholat. Yang satu merasakan enak, yang satu merasakan gelisah. Dibawa zikir la ilaha illallah, yang satu enak, yang satu gelisah. Pertanyaannya, yang salah orangnya, apa zikirnya? Zikirnya sama, la ilaha illallah. Sama. Yang zikirnya sama manusia. Kok yang satu enak, kok yang satu kagak? Ya jangan la ilaha illallahnya yang disalahin. Kitanya yang tidak bermujahadah. Yang tidak membiasakan, yang tidak memasakkan. Sehingga tidak timbul yang namanya mutmainnah. Jadi kalau masih merasakan kegelisahan, ketidaknikmatan di dalam ibadah, mestilah kita introspeksi diri. Mungkin saja ibadahnya tidak melalui guru, tidak melalui yang ngebimbing. Satu, pengen besar, pengen berbuah, tapi nggak ada yang nanam. Sekali nanam nggak ada yang memelihara. Sementara kita nggak tahu caranya, nggak ketemu buahnya. Jadi kudu ada guru. Barang siapa wirid sesuatu tanpa guru, pasti nafsu ya. Pasti gurunya nafsu, kadang-kadang 10, kadang-kadang 11, kadang-kadang 100, kadang-kadang zikir, yang lebih parah dizikirin. Atau nafsu, tidak pakai racikan. Pelan-pelan dulu. Segini dulu, enak dulu. Gitu, jangan blek sekaligus. Jadi yang pertama yang warid yang harus dirasakan bagi pengamal apapun adalah mutmainnahnya. Nah kalau sudah mutmainnah, maka timbul wikor. Apa itu wikor? Ketenangan. Timbul wikor. Timbul ketenangan. Dan ketenangan itu anugerah yang nomor 4. 1, 2. Kalau yang 1 sama 2 itu mah perang itu mah. Amarah, lawamah, perang. Mutmainnah udah anugerah tuh. Kalau udah tenang tuh, udah nikmat ibadah, itu udah anugerah. Dilanjutin lagi oleh Allah. Dikasih rezeki lagi, wikor, tenang. Urusan rezekinya, tenang. Rezeki itu nggak bakalan kelewat. Rezeki itu nggak bakalan ketinggal. Terus sampean kalau jalan pelan-pelan gitu, ntar rezekinya ketinggalan. Tenang aja, wikor, santai aja. Terus kalau buru-buru gitu, ntar kelewatan gitu. Enggak ada, rezeki itu sudah ditetapin oleh Allah. Untuk si Anu, jam seanu, rezekinya seini, udah jelas. Kedudukan kita keluar dari rumah namanya menggugurkan kewajiban, kudu ada ikhtiar. Soal masalah dapatnya berapa, itu mah udah ditetepin sama Allah. Ya, barang siapa yang tenang dalam urusan rezeki, nggak bakalan gelisah walaupun dia lambat, nggak bakalan ketakutan walaupun dia itu cepet, dan nggak bakalan nyalahin orang. Wong rezekinya sudah diatur Allah, ada wikor, ada ketenangan. Orang lain takut semua dengan kematian. Dihantam dengan virus. Gelisah di mana-mana. Ini ya. Virus itu makhluknya Allah. Dikirim ke sebuah daerah, ketemu dengan waliullah.
Ditanya sama wali, "Rus, lu mau kemana?" "Saya lagi menjalankan tugas dari Allah." "Ngapain?" "Nguji orang tuh di negeri anu." "Kira-kira berapa yang mati?" "Ya, 1.000 lah." 6 hari kemudian ketemu lagi sama si wali. Ditanya lagi, "Gimana, Rus? Selesai tugas?" "Selesai." "Berapa yang mati?" 6.000. "Duh, kemarin katanya 1.000, sekarang 6.000. "Iya, kalau yang kena virusnya mah 1.000, cuman yang gelisahnya itu yang banyak." Banyak. Makanya kita harus kembali kepada sebuah keyakinan. Di dalam Al-Quran dikatakan, Hadzarul maut. Dalam surah Al-Baqarah tuh. Ada orang di suatu daerah, didatangkan virus. Kabur semua. Pindah semua ke daerah yang aman. Di sono mah kita nggak bakalan mati katanya. Begitu pindah semua ribuan orang, wakul pun ribuan orang pindah karena di sini banyak virus. Begitu pindah ke sono ke tempat yang nggak ada virus, mati semua. Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang sudah banyak berzikir kepada Allah, harus tenang menghadapi apapun juga, pelan-pelan, santai. Bikor. Itu namanya sudah ada waridnya. Jadi tidak ada kegelisahan di dalam hidupnya. Kalau masih gelisah, hajar terus. Ibadahnya dirajinin kembali. Watawadulillah. Orang yang berzikir kepada Allah, kudu tawadu kepada Allah. Wah, ini dia nih. Yang sholat kudu tawadu kepada Allah. Tawadu kepada Allah nah yang susah nih. Kalau Anda sholat, yakinkan yang pertama kali bahwa Allah Maha mendengar. Yakinkan Allah mendengar ucapan kita, zikir kita. Kenapa harus pakai speaker? Niatnya apa? 1, syiar. 2, supaya bisa terdengar oleh seluruh jamaah. Nah, kalau Allah mah udah mau mendengar, tapi berhubung jamaah bakal ngikut apa yang dizikirin, maka harus disampaikan bahasa itu supaya sama-sama ngikutin. Tapi kalau Anda yang masih sholat mah di belakang, pelan-pelan bahaya tuh zikir mah. Yang penting yang lain pada ngedenger atau astagfirullahaladzim. Gitu loh. Yang lain juga ngedenger. Gitu ya. Jadi harus ada ketawaduan. Tawadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, kemudian harus tawadu kepada Rasulullah. Di mana-mana Anda membaca sholawat, maka jadikan niatnya adalah wasilah. Apa itu wasilah? Penjembatani, mencari jalur untuk dicintai Allah. Karena beliau adalah makhluk yang dicintai. Ketika kita mencintai Rasul, maka jelas Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Di mana-mana kita baca sholawat kudu tawadu. Jangan terlalu terburu-buru. Sholawatnya juga mantep banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Pelan-pelan. Modal-modal kita mau tuh sholawat yang penting Quran guru ya ngirim sholawat kepada Nabi nggak pakai tawadu. Mesti pakai tawadu, pelan-pelan nyantai. Nah, ya. Jadi kita alhamdulillah dianugerahi oleh Allah berupa iman karena diutusnya baginda Nabi besar Muhammad punya iman, punya Islam. Masya Allah. Wasilahnya beliau aja diutus ke alam dunia. Kalau nggak ada wasilah beliau, mau jadi orang Islam dari mana kita?
Apa cukup tawadu ke Rasulullah? Tidak. Walil ulama il amilinal arifin. Dan Anda harus betul-betul tawadu kepada ulama, ulama yang amilin, ulama yang arifin. Jadi ulama itu kebagi-bagi. Ada ulama fatwa, ada ulama hukama, ada ulama kubaro. Jangan sombong. Taunya hadis Bukhari wal Muslim itu karena ulama. Kalau nggak ada ulama atau nggak ketemu hadis Bukhari Muslimnya, karena ulama kita ini. Aneh kalau kita banyak menggunakan hadis soheh, tapi kita sendiri anti ulama. Itu kan lucu. Nggak mungkin. Harus pakai ulama, harus pakai generasi-generasi. Hormati jasa para alim, jasa para alim ulama. Salah abah kalau langsung ke Quran, langsung ke hadis. Asal jangan anti ulama. Saya mau langsung Quran, mau langsung hadis. Nggak salah. Karena saya tidak berani menyalahkan. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah secara langsung. Selama tidak menyalahkan yang lain. Sebab umat Islam ini kebagi tiga. Satu, ahlil Quran dan hadis. Dua, ahlil zikri wal fikri. Yang satu langsung Quran, yang satu langsung hadis. Yang satu lagi saya mah karena merasa bodoh, saya ngikutin imam. Namanya mazhab. Yang mazhab jangan nyalahin ke yang berpatokan Quran dan hadis. Yang Quran hadis jangan menyalahkan yang mengikuti mazhab dan imam. Laksanakan ilmu sesuai dengan pakem masing-masing. Jangan saling menyalahkan. Itu sebagus-bagusnya. Di mana-mana kita sudah kembali ke Quran dan ke hadis, atau kita sudah mengikuti ulama, lalu kita merasa melihat orang lain salah, pengen ngebenerin. Ini artinya berarti hatinya sudah rusak. Hati kita itu sudah rusak namanya. Ingin membenerin ibadah orang. Sedangkan mereka bertanggung jawab pada ilmunya masing-masing. Itu namanya tawaduknya kita kepada alim ulama. Tawaduknya kita dalam ilmu. Karena ilmu itu adalah ibda binafsik. Untuk diri kita sendiri bukan untuk orang lain. Ilmu adalah untuk wilayah wajib, untuk istri, untuk anak, boleh. Namanya wilayah wajib. Tapi selain daripada itu, selain keluarga, wilayah fardu kifayah kok. Wilayahnya fardu kifayah. Kalau ada yang satu udah ngajar kayak begini, gugur untuk orang lain. Ala kaunil imam kola man khotamal qur'ana ayatan sa'atan kanat minan nahar sholat alail malaikatu ata ayam si barang siapa menghatamkan Al-Quran walau satu ayat dibaca sama dia saatan sebentar dibaca ayat kanat minan nahar dia bacanya di siang hari. Sholat alil malaikatu maka malaikat mendoakan rahmat kepadanya sampai sore. Jadi kalau bisa mah kita setiap subuh baca Al-Qur'anul Karim. Walaupun satu lembar, selembar we. Ya kita mah habis sholat subuh teh langsung kerja. Kita mah model ustad atau jangan selembar. Gitu. Ngapain ya habis sholat? Habis subuh. Ngopi, ngerokok. Atau jangan selembar. Sejus. Gitu. Selain ustad ya selembar. Gitu. Wa yata sa'atan kanat minalaili sholat alil malaikat atau yusbih. Kalau Anda sekarang nggak sempat subuh, lalu baca ayat Al-Quran sambil nungguin waktu Isya. Setelah sholat maghrib, lalu dibaca Al-Quran sampai datang waktu Isya.
Berarti maghribnya berjamaah, isanya berjamaah. Sholatil malaikatu wa tayusbiha, maka tahanti-henti malaikat membacakan rahmat kepadanya hatta subuh. Qala rahimallahu ta'ala wa yustahabbu du'a indal khatmi istibaban muta'akkidan sadidan. Dan kalau sudah hatam Qur'annya maka lalu membaca doa. Karena itu mustahab, sangat disunahkan sekali. Man qara'al Qur'ana summa da'a umina ala du'ai arba'atu alafi malaikat. Barang siapa sudah hataman Al-Quran, lalu mereka membaca doa, maka 4.000 malaikat mengatakan amin, amin, amin. Masya Allah, 4.000 malaikat. Alhamdulillah kemarin kita sudah khotaman. Beres khotaman kita baca beres khotaman kita baca doa. 4.000 malaikat itu hadir semua. Allah karim. Wa yanbaghi ayaliya bidua ya dua bil umuril muhimmati wal kalimatil jami ayakuna ma'allah bidzalika au kulli fi umuril akhirah umuril muslim. Sebagus-bagusnya doa adalah dengan urusan-urusan yang sangat penting. Mana urusan penting? Urusan dunia penting. Penting. Urusan akhirat? Urusan dunia? Penting. Urusan akhirat? Lebih penting. Gak mungkin ada dua yang sama. Urusan akhirat itu lebih penting. Itu makanya kita berdoa. Dan sebagusnya doa, selain daripada nas Quran, menggunakan kalimat jami'ah. Sehingga menggunakan kalimat inna nas'aluka. Atau Allahumma hdina. Nah, asalnya Allahumma dini. Lebih afdol walaupun sendiri di rumah. Walaupun sendiri tetap Allahumma hdina. Gitu kan. Kenapa? Dina itu, na itu menunjukkan ada suami, ada istri, ada bapak, ada ibu, ada anak. Itu tersimpan di dalam makna na. Sebagus-bagusnya pakai jamiah, dikumpulin. Allahumma inna nas'aluka. Padahal lagi sendiri. Walaupun lagi sendiri ya untuk istri, untuk anak, pakai inna. Kecuali nas Al-Quran. Kalau nas Al-Quran mah tidak perlu dirubah-rubah. Contoh, Robbik firli warhamni wajbu Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani sogiro. Nggak perlu dirubah-rubah. Cukup itu mah. Sebab di mana-mana kita sudah membaca Robbana Allah magfirli wali walidaya warhamhuma kama robbayani sogiro. Semuanya udah hafal. Pasti pada ngikutin gitu loh. Jadi jangan dirubah-rubah si guru gitu loh. Itu kecuali nas Al-Qur'an boleh dirubah-rubah. Nah, itu sebaik-baiknya di dalam berdoa kita menggunakan kalimatul jami'ah. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan barokah untuk kaum muslimin. Kemudian pemerintah kita dijadikan pemerintah yang adil. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga dijadikan anak yang soleh dan solehah, bisa taat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam hidup kita sakinah, warah, khusyuk, tawadu, dan sehari-hari kita semakin bertambah kesempurnaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.